Dalam video kali ini, saya ingin share kepada teman-teman bagaimana proses import data website dan topik ideas ke Content Gap Validator untuk membuat topik cluster dan SEO analisis. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menunjukkan fitur menarik yang ada di halaman Top Pages yang sangat bermanfaat ketika teman-teman melakukan validasi konten. Pada video yang lalu, teman-teman telah diberitahu bahwa untuk melakukan validasi konten atau untuk melakukan SEO analisis, maka teman-teman perlu untuk mengimpor data Top Pages dan Top Keyword dari website teman-teman. Teman-teman juga telah melihat video sebelumnya tentang penyetaran istilah dan data primer, di mana dalam video tersebut telah dijelaskan bagaimana cara mengekspor data website dari beberapa tools dan tips bermanfaat agar data yang diekspor lebih efektif dan hemat biaya. Jika teman-teman mengikuti step-by-step video tutorial ini sedari awal, tentunya teman-teman sudah memiliki 3 data primer sebagaimana berikut. Pertama, topik ideas yang telah diperoleh dari Google Keyword Planner, Ahrefs, SEMrush, atau Ubersuggest. Kedua, Top Pages. Dan ketiga, Top Keyword yang mana data primer yang kedua dan ketiga ini dapat diperoleh melalui Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, atau Ubersuggest. Cara import data ke Content Gap Validator terdiri dari 3 step sebagaimana berikut. Step yang pertama, import data topik ideas. Mengimpor data topik ideas dari Google Keyword Planner atau Ahrefs ke Content Gap Validator tentu dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Namun ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan agar data yang teman-teman import dapat disajikan secara baik dan nyaman untuk dilihat. Teman-teman dapat membuka file spreadsheet hasil ekspor dari Google Keyword Planner, kemudian import data keyword dan average monthly searches di kolom yang sudah disediakan, yaitu di kolom E dan F. Jika teman-teman memiliki data monthly searches volume untuk 12 bulan, maka teman-teman diharuskan untuk melakukan setup terhadap awal bulan dan tahun menggunakan drop-down menu di halaman topik ideas pada bagian atas, sesuai dengan data yang diambil dari Google Keyword Planner. Sehingga informasi yang ada di sel G3 sampai R3 menunjukkan bulan dan tahun yang akurat. Jangan lupa agar teman-teman mengubah format seluruh angka yang ada di kolom F hingga R menjadi number, supaya kalkulasi matriks di spreadsheet dapat berjalan dengan normal. Teman-teman juga perlu untuk memastikan bahwa formula yang ada di kolom B sudah terisi penuh hingga baris terakhir, dan tidak ada sel yang berwarna kuning. Jika teman-teman melihat ada baris yang belum terisi, klik formula pada sel terakhir di kolom B, kemudian geser ke bawah hingga baris terakhir atau klik 2 kali pada sudut kotak kecil di tepi sel. Akan tetapi, jika terdapat baris kosong dan tidak terpakai di halaman topik ideas ini, maka saya sangat merekomendasikan agar teman-teman menghapus semua baris kosong tersebut dengan mengklik baris angka di sebelah kiri dan pilih delete. Yang terakhir, jika ada sel yang kosong di kolom F, yaitu kolom untuk average monthly searches, silahkan teman-teman isi dengan angka 0. Step yang kedua, import data Top Pages. Ketika ingin mengimpor data Top Pages atau Top Keyword ke Content Gap Validator, teman-teman perlu untuk mengingat tabel penyetaran istilah yang telah dibahas pada video sebelumnya. Bila perlu, teman-teman juga bisa mendownload tabel penyetaran istilah yang telah saya sediakan pada kolom deskripsi di video ini. Semua kolom yang ada pada Top Pages dapat teman-teman isi secara manual kecuali pada kolom CTR. Jika teman-teman mengekspor data Top Pages dari Ubersuggest, maka teman-teman akan mendapatkan informasi meta title untuk setiap URL website yang teman-teman miliki. Namun sayangnya, format URL dari Ubersuggest biasanya belum menggunakan protokol HTTPS, sehingga teman-teman perlu untuk merubahnya terlebih dahulu menjadi format HTTPS di halaman URL repair. Caranya adalah sebagaimana berikut.
Silahkan paste semua URL website teman-teman ke kolom A, maka formula untuk kedua kolom yang ada di tengah dan sebelah kanan akan mengkonvert semua URL teman-teman ke format HTTPS. Teman-teman dapat memilih URL version dengan www. atau non-www. Pilih semua URL yang sudah di-repair, klik copy kemudian paste di halaman top pages, menggunakan paste spesial values only, atau tekan Ctrl plus Shift plus V. Ketika teman-teman mengimpor data top pages dari Ahrefs atau Google Search Console, maka teman-teman tidak akan mendapatkan informasi meta title dari setiap URL website teman-teman. Oleh karena itu, saya sudah menyediakan fitur pada halaman top pages yang dapat mengenerate meta title dari setiap URL website teman-teman. Untuk melakukan hal ini, teman-teman copy formula yang ada di sel B1, kemudian paste pada sel B2. Ganti tanda X di dalam formula yang teman-teman copy tadi, dengan koordinat sel di mana URL website teman-teman berada, yaitu di kolom C. Lalu tekan Enter. Kemudian teman-teman dapat menyeret hingga ke bawah secara bertahap, atau klik 2 kali pada sudut kotak kecil di tepi sel hingga semua formula dapat mengisi seluruh baris. Jika jumlah baris yang teman-teman miliki sangat banyak, formula mungkin tidak bisa mengenerate meta title secara bersamaan dikarenakan faktor teknis. Oleh karena itu, mungkin teman-teman akan menemukan informasi error seperti data yang ditampilkan berikut ini. Untuk mengatasinya, gunakan filter kolom agar menampilkan hanya pada baris yang mengalami error. Caranya, dengan klik ikon filter di sel B1, kemudian pilih Clear. Pada kolom search box, teman-teman ketik tanda pagar dan beri centang pada teks error. Selanjutnya, hapus formula yang ada pada semua baris yang berisi tanda error. Lalu, ulangi lagi langkah sebelumnya, yaitu dengan mengambil formula yang ada di kolom B1. Agar tanda error tidak muncul kembali, teman-teman perlu untuk mengenerate meta title secara bertahap, sehingga formula dapat berjalan dengan lancar. In case informasi error masih tetap muncul, kasus ini biasanya terjadi pada URL yang memiliki respon code 301, 404, atau 503. Untuk memastikannya, teman-teman bisa ketik formula sebagaimana berikut. Dan seperti biasa, ganti tanda X dengan koordinat di mana URL website teman-teman berada. Teman-teman perlu untuk mengembalikan filter kolom seperti semula sebelum melanjutkan dari pekerjaan teman-teman, yaitu dengan mengklik ikon filter pada sel B1 dan select all. Apabila semua baris pada kolom B sudah memiliki meta title sesuai yang teman-teman inginkan, teman-teman perlu untuk mengubahnya menjadi value yang valid, yaitu dengan menggantinya menjadi format teks. Tujuannya adalah agar formula yang ada di dalam sel sekarang tidak mengenerate ulang ketika teman-teman meng-close file spreadsheet untuk file content gap validator. Caranya adalah blok semua baris dari sel B2 hingga ke bawah dengan menekan Ctrl plus Shift plus Down di keyboard teman-teman. Selanjutnya tekan copy atau Ctrl plus C. Masih dalam keadaan seperti ini, teman-teman bisa langsung tekan Ctrl plus Shift plus V atau Paste Special Values Only. Dengan demikian, semua formula yang ada di kolom B akan berubah menjadi format teks, sehingga tidak ada lagi formula di kolom B yang dapat mengenerate ulang meta title website teman-teman. Nah, menurut teman-teman, apakah cara seperti ini dapat membantu teman-teman untuk mendapatkan meta title website secara cepat dan praktis? Jika teman-teman ingin menggunakan cara yang lain untuk mengisi semua baris di kolom B, maka teman-teman bisa menggunakan cara alternatif yang sudah saya sediakan sebagaimana berikut.
Akan tetapi, saya akan menunjukkan cara alternatif ini pada halaman yang lain, yaitu pada halaman Competitor Stop Pages. Langkah pertama, teman-teman klik pada sel B1 di halaman Competitor Stop Pages, kemudian tekan copy. Selanjutnya, klik kanan pada sel B2, lalu pilih Paste Special, Formula Only. Langkah berikutnya, klik 2 kali pada sudut kotak kecil di tepi sel, maka formula akan mengisi semua baris yang ada di kolom B secara otomatis dan cepat. Akan tetapi, perlu untuk diketahui bahwa cara alternatif ini tidak mengenerate meta title dari URL website milik kompetitor yang ada di kolom C. Namun, cara alternatif ini hanya akan mengambil slug dari setiap URL yang ada di kolom sebelahnya, agar proses validasi dapat berjalan dengan cepat. Step yang ketiga, import data top keywords. Mengimpor data top keyword ke Content Gap Validator adalah lebih sederhana daripada mengimpor data top pages seperti yang teman-teman lihat sebelumnya. Akan tetapi, teman-teman akan melihat adanya fitur tambahan di halaman top keyword dibandingkan dengan halaman top pages. Fitur tambahannya adalah kolom ownership, di mana kolom ini berfungsi sebagai ownership measurement ketika teman-teman mengisi tabel topics dan subtopics di halaman basic information. Fungsi yang kedua adalah sebagai data filtering. Misalnya, jika teman-teman mengubah drop-down menu yang ada di halaman Topic Ideas menjadi data filtering, maka kolom B pada halaman Top Keywords dan Competitors Keywords akan berubah menjadi data filtering. Namun ketika teman-teman mengubah drop-down menu yang ada di halaman Topic Ideas menjadi Topic Cluster, maka kolom B pada halaman Top Keywords dan Competitors Keywords akan berubah menjadi Ownership Measurement. Fitur ini akan sangat berguna untuk melakukan Competitive Analysis Topic Ownership Measurement yang akan dibahas pada video terpisah. Jika teman-teman sudah memiliki data organic keywords dari Ahrefs, SEMrush, atau Ubersuggest, teman-teman bisa mengimportnya ke halaman top keywords sesuai dengan kolom yang sudah disediakan. Di antara yang bisa teman-teman isi adalah kolom untuk keyword, search volume, traffic, position, dan URL. Sementara untuk kolom CTR dan ownership akan mengisi secara otomatis jika semua data sudah tersedia. Teman-teman mungkin juga perlu untuk melihat kembali tabel penyetaran istilah yang sudah saya buat sebelumnya, agar data yang teman-teman import ke Content Gap Validator sesuai dengan fungsi kolom yang telah tersedia. Teman-teman juga perlu untuk memastikan bahwa formula yang ada di kolom A dan B dapat mengisi seluruh baris dan tidak ada sel yang kosong atau berwarna kuning. Sampai di sini, teman-teman sudah mengumpulkan semua data primer ke Content Gap Validator, sehingga teman-teman bisa memulai untuk melakukan validasi konten di halaman Topic Cluster atau melakukan SEO Analysis melalui halaman CTR Analysis dan halaman chart. Semoga video yang saya berikan kepada teman-teman di kesempatan kali ini dapat memberikan informasi yang lengkap dan dapat memudahkan teman-teman dalam menggunakan Content Gap Validator. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.